Halo semuanya. Pernah nggak sih waktu terima gaji, ternyata jumlahnya sedikit lebih kecil dari yang seharusnya? Nah, itu karena ada potongan pajak penghasilan atau yang disebut PPh pasal 21. Yuk, kita pelajari bareng apa sih itu PPh 21, siapa aja yang kena, gimana cara ngitungnya, dan kenapa sih pajak ini penting banget buat kita semua. Pengertian dan mekanisme pemotongan. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi dalam negeri, seperti gaji, upah, honor, tunjangan, bonus, dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun jasa. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja, misalnya perusahaan atau lembaga saat mereka membayar gaji. Jadi, sistemnya disebut withholding tax. Artinya, pajak dipotong di muka oleh pihak pemberi kerja dan kemudian disetorkan ke kas negara lewat sistem e-filing pajak. Subjek dan objek PPh pasal 21. Siapa aja sih yang jadi subjek PPh pasal 21? Mereka adalah orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan karena pekerjaan, jabatan, ataupun jasa. Misalnya, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima honorer, tenaga ahli, bahkan pensiunan. Sedangkan objek pajaknya adalah penghasilan itu sendiri. Misalnya gaji, tunjangan, uang lembur, bonus, honorarium, ataupun pesangon. Tapi ada juga penghasilan yang bukan objek pajak, seperti zakat atau sumbangan keagamaan yang disalurkan ke lembaga resmi, beasiswa yang memenuhi syarat, dan juga iuran pensiun dari pemberi kerja. Hak dan kewajiban. Dalam PPh pasal 21, baik pemberi kerja maupun pegawai punya hak dan juga kewajiban, yaitu yang pertama, pemberi kerja wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh 21 setiap bulan. Yang kedua, pegawai berhak menerima bukti potong, yaitu formulir 1721 A1 untuk laporan SPT tahunan. Jadi, kedua belah pihak saling berperan agar pajak kita transparan dan tercatat dengan baik. Tarif dan cara perhitungan. Nah, sekarang gimana sih cara menghitung PPh pasal 21? Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, tarif PPh 21 dibagi jadi dua cara, yaitu yang pertama, tarif progresif tahunan untuk pegawai tetap. Yang pertama, 5% untuk penghasilan kena pajak sampai 60 juta rupiah. Yang kedua, 15% untuk bagian di atas 60 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah. Yang ketiga, 25% untuk bagian di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Yang keempat, 30% untuk bagian di atas 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar. Dan yang kelima, 35% untuk bagian di atas 5 miliar. Dan yang kedua, yaitu tarif efektif rata-rata atau disingkat dengan TER. Hal ini berlaku mulai 2024 untuk pegawai tetap dan juga tidak tetap. Supaya lebih sederhana, dihitung langsung berdasarkan penghasilan bruto bulanan. Misalnya, seorang pegawai belum menikah atau TK0 bergaji 10 juta rupiah per bulan. Penghasilan setahunnya 120 juta rupiah. Setelah dikurangi PTKP, yaitu 54 juta rupiah, dan juga potongan-potongan lain, misalnya biaya jabatan dan juga iuran pensiun, yaitu 6 juta rupiah. Maka PKP-nya 120 juta rupiah dikurang 54 juta rupiah dikurang 6 juta rupiah menjadi 60 juta rupiah. Pajak ini dihitung dengan tarif progresif. Jadi 5% dikali 60 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah per tahun. Jadi PPh 21-nya sama dengan 250 ribu rupiah per bulan. Kalau penghasilanmu lebih besar, tarif lapisan selanjutnya akan berlaku otomatis. Laporan dan pembayaran. Setelah dipotong, pajak disetor ke kas negara oleh pemberi kerja melalui sistem e-filing. Pemberi kerja juga wajib melaporkan SPT masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sementara, pegawai cukup melaporkan SPT tahunan orang pribadi lewat situs DJP online sebelum 31 Maret tiap tahunnya. Praktis banget kan? Semua bisa dilakukan dari rumah. Manfaat. Pajak yang kita bayar itu gak hilang loh teman-teman, tapi kembali ke masyarakat lagi lewat pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah, dan layanan publik lainnya. Jadi, taat pajak berarti kita ikut membangun Indonesia yang lebih maju. PPh pasal 21, pajak yang dekat dengan kita semua. Yuk, jadi generasi muda yang cerdas dan sadar pajak.